Baik, kita lanjut ke bagian kedua. Jadi masih ini ya, reappraisal. Jadi penilaian kembali arsip statis yang diakuisisi. Nah, yang bagian kedua ini kita melanjutkan bagian yang pertama tadi. Yang bagian kedua ya, kita melihat ini aspek keunikan, kualitas fisik, rentang waktu dan kegunaan ya. Yang sebelumnya kita bicara ini administratif, umur, kuantitas dan jenis media. Oke, sekarang kita bicara keunikan ya. Jadi arsip yang diakuisisi, apakah arsip itu unik? Ya misalnya ada arsip yang medianya apa uh, tidak kertas, atau kalau kertas berlapis emas misalnya, ini pasti apa layak disimpan ya, seperti itu. Jadi aspek keunikan ini tidak hanya dari fisik tapi juga dari informasinya ya, apakah misalnya menggunakan tinta yang sekarang tidak diproduksi lagi ya, sementara informasinya sangat penting untuk penelitian ya. Ini menjadi pertimbangan ya untuk apa aspek keunikan ya. Oke. Nah, kemudian keunikan yang berikutnya, apakah arsip yang diakuisisi itu informasinya tidak dapat ditemukan di sumber lain. Jadi hanya satu-satunya apa namanya arsip yang diserahkan itu ya tidak ditemukan di sumber yang lain ya. Misalnya ini apa arsip ya super smart ya yang disimpan di ANRI itu apakah original atau tidak. Kalau tidak berarti jumlahnya banyak ya, minimal lebih dari 3 ya. Itu kira-kira untuk keunikan. Nah, kalau jumlahnya banyak apakah ini termasuk unik, Bu? Walaupun informasinya sangat penting misalnya ya. Itu. Oke, kemudian misalnya keunikan lagi apa uh, surat keputusan yang ditulis dengan tangan karena belum ada mesin ketik misalnya, itu juga menjadi pertimbangan ya. Tuh. Nah, kemudian kualitas fisik ya, kualitas fisik apakah arsip yang diakuisisi itu informasinya sangat penting tetapi fisiknya rusak ya. Nah, pertimbangan kualitas fisik ini juga diikuti dengan kemampuan. Kalau misalnya informasinya sangat penting tetapi fisiknya rusak, apakah lembaga kearsipan mampu merestorasi arsip itu? Nah, kalau mampu, arsip tersebut pasti diterima. Kemudian ada juga kualitas fisik ya. Apakah tulisannya masih bisa dibaca? Kalau tidak bisa dibaca, apakah masih bisa diperbaiki? Kalau tidak bisa diperbaiki, nah tentu arsip yang diakuisisi ini tidak akan disimpan permanen di lembaga kearsipan ya. Jadi kualitas fisik ini fisik arsipnya sendiri dan juga informasi ya yang melekat di arsip yang bersangkutan. Nah, yang berikutnya ini rentang waktu. Jadi ini menjadi penting ya. Apakah arsip yang diterima itu mempunyai rentang waktu yang panjang? Kalau misalnya rentang waktunya panjang itu biasanya menggambarkan satu aktivitas atau bahkan menggambarkan satu peristiwa atau sejarah tertentu, baik itu sejarah apa lembaga maupun apa perorangan ya. Ini untuk rentang waktu. Jadi semakin panjang di mana arsip yang diakuisisi itu bisa menggambarkan satu peristiwa ya, maka biasanya arsip yang demikian itu bisa disimpan permanen di lembaga kearsipan ya. Ini. Nah, kemudian apa ini yang bagian berikutnya yaitu aksesibilitas ya. Apakah ada pembatasan dalam penggunaan arsip yang diakuisisi ya? Kemarin kan ada ya berita acara misalnya pembelian, kemudian penyerahan, ya, transfer dan lain-lain. Nah, kalau ada pembatasan
pembatasan ini menjadi pertimbangan apakah arsip itu perlu disimpan permanen di lembaga kearsipan ya. Seperti kemarin kalau pembatasannya sangat ketat, misalnya begini, ada yang mendonasikan tetapi ada perjanjian bahwa arsip itu tidak boleh dibuka ya untuk waktu yang sangat lama, misalnya itu biasanya lembaga kearsipan kurang begitu tertarik dengan arsip hasil akuisisi dengan perjanjian seperti itu ya. Oke. Apakah arsip yang disimpan itu ya memerlukan perawatan atau dukungan perawatan jangka waktu lama atau tidak ya? Kalau misalnya arsipnya sudah sangat rusak ya, misalnya ini contoh, maka arsip itu otomatis tingkat aksesibilitasnya menjadi rendah ya. Kalau sering-sering diakses maka akan semakin rusak. Nah, kalau ada situasi seperti itu, biasanya lembaga kearsipan akan memikirkan apakah arsip seperti itu bisa direproduksi atau diperbaiki ya oleh lembaga kearsipan yang bersangkutan. Nah, biasanya yang original archive-nya itu disimpan, tapi yang duplikatnya itu yang digunakan untuk umum, artinya bisa diakses untuk umum ya. Biasanya arsip seperti itu yang sering kali diakses biasanya akan dibuatkan duplikasinya ya, yang originalnya akan disimpan ya untuk dibaca di ruang baca di lembaga kearsipan tersebut. Nah, kemudian kegunaan ya. Jadi ini menjadi penting. Jadi intinya begini. Jadi apakah artinya kalau lembaga kearsipan itu menyimpan arsip statis tetapi tidak pernah diakses oleh publik padahal sudah dibuatkan finding aid yang sangat mudah, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi apa gunanya menyimpan arsip tetapi tidak pernah diakses? Nah, justru karena konteksnya adalah lembaga kearsipan memberikan layanan ya. Oleh karena itu biasanya ini terutama di lembaga-lembaga kearsipan swasta ya. Kalau di tempat kita kan belum ada lembaga kearsipan swasta ya, kecuali yang bergerak di sektor seni dan budaya ya itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi nilai kegunaan ini menjadi pertimbangan apakah arsip statis yang diakuisisi itu bisa disimpan atau tidak ya. Itu. Jadi prinsip dasarnya adalah menyimpan sedikit tetapi banyak diakses. Itu lebih penting daripada menyimpan banyak tetapi tidak banyak diakses oleh publik. Nah, ini kira-kira useful aspek ini digunakan untuk menentukan apakah arsip statis hasil akuisisi itu dilanjutkan disimpan permanen atau tidak. Nah, kemudian juga ada perlu dilakukan uji kelayaan ya terhadap bahan-bahan arsip ya hasil akuisisi tersebut ya. Biasanya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah apakah bahan-bahan arsip itu sesuai dengan kebijakan institusi. Apakah arsip yang diakuisisi itu dapat melengkapi khasanah yang sudah ada. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya. Ini yang berikutnya untuk kebijakan institusi itu biasanya di beberapa negara itu kan ada lembaga kearsipan swasta. Jadi ada lembaga kearsipan yang khusus menyimpan arsip audiovisual ya, seperti itu maksudnya dengan kebijakan lembaga kearsipan yang ada. Nah, kemudian apakah bahan-bahan arsip itu dapat mengisi kesenjangan khasanah yang sudah ada ya, jadi informasi dan jenis medianya ya. Ini juga perlu dipertimbangkan selain tadi 8 elemen tadi. Kemudian yang ketiga, berapa biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan? Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik? Ya, ini juga menjadi pertimbangan.
Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.